Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi 'ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat, masih bisanya kita melangkahkan kaki ke masjid di saat banyak kaum muslimin masih terlelap dalam tidurnya. Suatu nikmat, semoga Allah terus memberikannya untuk kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana terbunuhnya beberapa musuh Allah dan musuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang mencaci maki Nabi, kemudian menggerakkan orang, memprovokasi orang untuk membunuh Nabi. Ya, dalam Islam kita tahu, dalam syariat kita, jika yang mencaci maki Nabi adalah orang Muslim, maka orang tersebut murtad dan dihukum mati. Jika dia mencaci maki Nabi dan dia seorang Muslim. Kalau dia orang non Muslim dan memprovokasi orang, apalagi sampai ngajak orang untuk membunuh Nabi, maka orang tersebut pun dihukum mati. Nah, di sini ada dua orang yang akan kita bahas. Yang pertama bernama Abu Rafi'. Siapa Abu Rafi' ini? Abu Rafi' adalah seorang Yahudi kaya, salah satu saudagar terbesar di daerah Hijaz, yakni di daerah Arab. Tinggalnya di dekat Khaybar. Khaybar itu sekarang ada di bagian wilayah Saudi Arabia, merupakan pusat kumpulnya orang Yahudi zaman dulu. Bahkan sampai hari ini benteng-benteng orang itu masih ada di daerah Khaybar. Dan dia termasuk orang yang tinggal di situ dan setiap hari mencaci maki Nabi, memprovokasi untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terjadilah eksekusi mati buat Abi Rafi' ini. Bagaimana kisahnya? Begini. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Rafi' al-Yahudi rijalan min al-Ansar. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang dari kaum Ansar untuk menuju bentengnya Abu Rafi', seorang Yahudi yang tinggal di dalam benteng, yang setiap hari mencaci, memprovokasi, menyebar permusuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuslah beberapa kaum Ansar. Kita tahu kaum Ansar itu penduduk asli Madinah. Kalau penduduk asli Mekah diistilahkannya muhajirin, muhajirina wal ansar. Fa'ammara alaihim Abdullah bin Atiq. Dalam rombongan tersebut yang diutus Nabi untuk menghukum mati, membunuh Abi Rafi', dipilihlah seorang sahabat bernama Abdullah bin Atiq sebagai pimpinan rombongan. Wa kana Abu Rafi' yu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'ibu alaihi. Hal ini disebabkan karena memang Abu Rafi', sebagaimana kami sebutkan tadi, menyakiti Nabi Muhammad,
mencaci maki Nabi Muhammad, bahkan lebih daripada itu, menyebar permusuhan dan sebagainya. Wa kana fi husnin lahu bi ardil Hijaz, dan Abu Rafi' ini tinggal di dalam benteng yang kokoh di salah satu di dekat daerah Khaybar, yakni di daerah Hijaz. Falamma danau minhu wa qad gharabat asy-syamsu wa raha an-nasu bisarhihim, ketika rombongan yang utusan Nabi untuk melakukan pembunuhan atau hukuman mati kepada Abu Rafi' ini, matahari sudah mau tenggelam. Benteng itu rupanya ada satpam-satpamnya. Gerbangnya terbuka sepanjang hari di siang hari, tapi kalau sudah maghrib akan ditutup benteng itu besar. Wong Yahudi suruh masuk galau. Memang dari dulu wong Yahudi itu takut, jadi hidupnya dalam benteng-benteng. Bani Quraidah ya begitu, Bani Qainuqa ya begitu, tinggal hidup berpisah dengan masyarakat lain di balik benteng-benteng. Jadi kalau sudah mau maghrib, itu wong Yahudi yang lagi gembala hewan, kambing, segala-galanya di luar, suruh masuk, dipanggil, diteriaki oleh satpam, ayo masuk, 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 nak maghrib, kami nak nutup pintu benteng ini. Nah, Abdullah bin Atik yang merupakan ketua rombongan itu khawatir nggak bisa masuk benteng tersebut, sehingga beliau berpesan kepada rombongannya, ijlisu makanakum fa inni muntaliqun mutalattifun lil bawabi la'alli an adkhul. Wahai para rombongan, kamu lang tunggu sini saja, aku nak coba pelan-pelan masuk ke dalam benteng tersebut. Fa aqbala hatta dana min al bab fataqanna'a bi thawbihi ka'annahu yaqdi hajatahu. Akhirnya Abdullah bin Atik ini mendekati pintu gerbang sembari menutupi kepalanya, sehingga seperti uang habis buang hajat, ya, seperti uang habis pergi ke salah satu tempat nyepi, kemudian cak uang baru selesai dari buang hajatnya. Sehingga satpam ketika melihat itu, penjaganya ketika melihat itu neriakin dia, ya Abdullah, itu sini masuk. In kunta turidu an tadkhul fadkhul, kalau nak masuklah, kamu nak nutup pintu. Fa inni uridu an ughliqal bab, karena sudah saatnya saya harus menutup pintu. Fadakhaltu fakamantu, masuklah dia di sela-sela bersamaan orang Yahudi yang lain, masuk ke dalam benteng. Sesampainya di dalam, dia bersembunyi, pintu gerbang yang sangat besar itu ditutup. Falamma dakhala an-nasu aghlaqal baba thumma 'allaqal aghaliqa 'ala watad. Setelah ditutup pintunya, pintu yang besar itu dikunci dengan meletakkan palang kayu. Kalau kan kunci wong lamo, dipasang palang-palang kayu itu. Abdullah bin Atik yang sudah berada di dalam benteng itu, ya, faqumtu ilal aqalid fa akhadhtuha fa fatahtul bab. Aku pun coba buka pintu itu. Ya, kalau apa maksudnya dia buka pintu itu? Kalau nanti sudah melakukan pembunuhan kepada sang penghina Nabi tadi, dia pacak metu langsung. Jadi dibuka pintu itu, diposisikan sudah terbuka. Wa kana Abu Rafi' yusmir 'indahu wa kana fi 'ilali lahu. Falamma dhahaba 'anhu ahlu samarihi sa'adtu ilayhi faj'altu kullama fatahtu baban aghlaqtu 'alayya min dakhilin. Mulai dia mencari Abu Rafi' ini yang menjadi sasaran untuk dibunuh. Rupanya saat itu sedang begadang Abu Rafi' di rumahnya bersama orang-orang Yahudi yang lain. Falamma dhahaba anhu ahlu samarih, ketika orang-orang yang sedang ngobrol sama dia di malam hari itu sudah pulang, sudah mulai meninggalkan Abu Rafi', ya, aku pun mulai masuk pintu demi pintu. Setiap kali aku masuk pintu, artinya di dalam benteng itu masih banyak pintu-pintu yang harus dilewati. Masuklah dia ke rumah Abu Rafi' ini. Setiap kali masuk, dia kunci lagi pintunya dari dalam. Kenapa? Biar Abu Rafi' kalaupun nanti terjadi keributan sama dia, tidak pacak betul. Masuk, kunci. Masuk lagi, kunci lagi. Qultu innal qawma nadharu bi lam yakhlusu ilayya hatta aqtulah
fantahaitu ilaih fa idza huwa fi baitin mudlimin wasta iyalihi. Kata Abdullah bin Atik, aku pun dikit demi sedikit sampailah aku mendekati Abu Rafi' yang saat itu dia berada di dalam rumah yang sangat gelap, ya, di tengah-tengah ini kerabatnya di dalam rumah tersebut. La adri aina huwa minal bait, sampai aku tidak bisa mendeteksi, mengetahui mana yang Abu Rafi' karena lah bercampur nih dengan keluarganya. Ya. Faqultu, akhirnya aku pun coba memanggilnya di tengah kerabatnya itu. Ya Abu Rafi'. Faqala man hadha? Kata Abu Rafi', siapa yang ngomong itu? Nah, begitu mendengar suara Abu Rafi', aku tahu di mana dia berposisi. Jadi rupanya Abdullah bin Atik ini ketika masuk ke dalam rumah yang gelap, dia dan dalam itu banyak uang, banyak orang, dia tidak bisa mengetahui, memanggillah, ya Abu Rafi'. Dijawab sama Abu Rafi', man hadha? Nah, ketika mendengar jawaban itu dia tahu di mana posisi Abu Rafi'. Fa ahwaitu nahwa as-saut, aku pun segera mendekati sumber suara tadi. Fa adribuhu darbatan bis-sayf wa ana dahshun fama aghnaitu syai'an. Ya, aku pun segera mendekati dan kuhunuskan pedangku kepadanya, ya, untuk menghukum orang tersebut. Tetapi aku gemetar, ya, sehingga tidak terkena, ya, sabetan pedangku tidak mengenainya. Wasaha fa kharajtu minal bait. Akhirnya dia teriak, oh ada yang nak bunuh aku. Aku pun segera keluar dari rumah itu. Fa amkuthu ghaira ba'id, aku pun keluar tapi tidak jauh-jauh, bersembunyi. Thumma dakhaltu ilaih, kemudian aku masuk lagi. Seketika, enggak lama aku masuk lagi. Faqultu ma hadha saut ya Aba Rafi'. Dia pura-pura seperti keluarganya. Ini ada suara apa ribut-ribut? Ya. Faqala li ummikal wail, kurang ajar, ada orang nak bunuh aku. Inna rajulan fil bait, ada orang di sini nak bunuh aku. Qabla bisayf. Akhirnya aku pun mulai mendengar suara Abu Rafi' lagi. Ketika sudah tahu Abu Rafi' dekat, untuk kali ini askhantuhu wa lam aqtulhu, aku memukulnya dengan pedangku namun tidak sampai membunuhnya. Kemudian barulah aku menusuknya, pakai ujung daripada. Thumma wada'tu dabibas sayfi batnih, kutusuk bagian perutnya hatta akhadha dhahrah, sampai tembus ke belakang. Fa'araftu anni qataltuh, dan aku yakin dia telah mati. Orang Yahudi yang biasa memprovokasi orang untuk membunuh Nabi, mencaci maki Nabi dan sebagainya. Setelah aku yakin Abu Rafi' ini sudah tertusuk dan mati, faja'altu aftahul baban hatta intahaitu ila darajatin lahu. Seketika itu aku pun mulai keluar, satu demi satu pintu itu aku buka sampai aku ada di loteng terbawahnya, di lantai bawah. Fa wada'tu rijli wa ana ara anni qad intahaitu ila al-ardi fa waqa'tu. Tetapi sesampainya di bawah aku kepleset sehingga terluka, keseleo lah, ya, keseleo kakiku. Fi lailatin muqmirah fankasarat saqiyya atau saqi. Dan saat itu di luar rumah itu suasana sangat terang benderang, matahari sedang purnama, kakiku pun terpleset sampai terluka. Akhirnya aku lepas bagian sorbanku yang ada di kepalaku, imamah, ya, sorban yang ada di kepala, untuk kuikatkan di bagian kakiku yang terluka. Thumma talaqtu hatta jalastul bab, kemudian aku mulai beranjak menuju keluar sampai ke pintu keluar, tapi dalam hatiku berkata, la akhruj al-lailata hatta a'lam aqtaltuh, tapi aku tidak akan keluar dari benteng ini sampai aku yakin betul Abu Rafi' itu telah mati. Akhirnya aku tunggu sampai esok pagi. Falamma sahad dik, begitu ayam bersuara kukuruyuk, ya, sahad dik. Qama an-na'i 'ala as-sur, ada seseorang yang naik ke atas benteng mengumumkan, ya, kalau di kita inna lillahi gitu ya kurang lebih, kalau dia an'i Abu Rafi' tajir ahli al-Hijaz, telah mati Abu Rafi', saudagar pedagang kaya dari bangsa kita, yakni dari orang Yahudi. Wah, suara ribut.
Fantalaqtu ila ashabi, aku pun setelah meyakini kalau Abu Rafi telah mati, segera keluar dari benteng tersebut, menjumpai rombonganku yang dari kemarin menungguku di luar benteng. Bapak bisa bayangkan beraninya wong ini menyelinap di tengah kaum Yahudi tersebut. Ya kalau cak kita hari ini mungkin ahlu Gaza, orang-orang yang tinggal Gaza masuk ke pemukiman orang-orang Yahudi, ya, yang setiap hari memprovokasi, bahkan mengancam dan sebagainya. Begitu keluar dan berjumpa dengan rombongan sahabat berada di luar, an-najah, kemenangan, keselamatan. Faqad qatalallahu Aba Rafi', Allah telah mengambil nyawa Aba Rafi'. Fantahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pulang menjumpai Nabi. Fahaddatstuhu, ku ceritakan apa yang terjadi. Faqala li, setelah itu, ubsut rijlak, setelah ku ceritakan apa yang terjadi sampai aku berhasil membunuh musuh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, julurkan kakimu, ubsut rijlak, karena kakinya tadi terluka, jatuh dari loteng rumahnya Abu Rafi. Fabasattu rijli famasahaha, kujulurkan akhirnya kakiku di hadapan Nabi, kemudian Nabi mengusapnya. Faka'annaha lam ashtakiha, seketika penyakit itu, luka tersebut hilang seakan tak pernah terjadi. Ya, ini salah satu juga kemu'jizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya dengan mengusap, ya, bisa menyembuhkan orang sakit. Dan kemu'jizatan ini hampir mirip dengan kemu'jizatan Nabi Isa alaihi salam. Ya, dan memang kita tahu semua mukjizat yang Allah berikan kepada nabi terdahulu itu diberikan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa makanya disebut dengan Al-Masih alaihi salam. Al-Masih itu dalam bahasa Arab diambil dari kata masaha yamsahu, yang artinya mengusap. Al-Masih itu yang senang mengusap, ya, yang pakar dalam mengusap. Kenapa beliau disebut Al-Masih, yang suka mengusap? Karena beliau diberikan kemu'jizatan oleh Allah menyembuhkan orang sakit, mengembalikan penglihatan orang buta, bahkan menghidupkan mayit orang meninggal cukup dengan mengusap. Kata Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah, aku dipacak nyembuhkan wong sakit, nyembuhkan wong penyakitan kulit, ya, dan menghidupkan jenazah mayit hanya dengan diusap, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya sama kisah, ya, menyelinapnya seorang muslim untuk membunuh musuh Allah, musuh Rasulullah. Bahkan ini tidak tanggung-tanggung, sudah berangkat dari kampungnya untuk membunuh Nabi. Ada wong namanya Khalid bin Sufyan bin Nabihil Hadzali, ya, sudah mempersiapkan pasukan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum dia datanglah dibunuh dulu oleh sahabat Nabi yang diutus untuk membunuh orang tersebut. Yes. Bagaimana kisahnya? Begini kisahnya. An Abdullah bin Unais. Kalau tadi yang diutus oleh Rasulullah namanya Abdullah bin Atiq, kalau ini namanya Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi memanggilku untuk memberikan tugas. Kemudian Nabi berkata kepadaku, innahu qad balaghani, telah sampai kepadaku berita, kata Rasulullah, anna Khalid bin Sufyan bin Nabih, bahwasanya Khalid bin Sufyan yajma'u li an-nasa liyaghzuni, telah mengumpulkan orang-orang untuk memerangi dan membunuhku. Jadi Nabi SAW sebagai pimpinan umat Islam saat itu mendapatkan informasi kalau Khalid bin Sufyan telah mengumpulkan, ya, telah mengumpulkan pasukan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Wahai Abdullah bin Unais, fa'tihi faqtulhu,
berangkatlah kamu dan bunuhlah dia sebelum dia datang ke sini. Qala ya Rasulullah, siap ya Rasulullah, tapi in'athu li hatta a'rifah, tapi tolong ya Rasulullah berikan aku, tunjuk tahu aku ciri-cirinya wongnya mak mano, biar aku pacak ngenali dia ndak salah wong. Kata Rasulullah, ya, idza ra'aitahu wajadta lahu uqu sya'rirah. Nanti ini orang tinggalnya di daerah namanya Uranah, ya sudah sampai di daerah Uranah dekat Jabal Arafah di Mekah. Ya. Kata Rasulullah, ciri-cirinya kalau kamu ngelihat dia pasti kamu gemeter. Setiap kamu ngelihat dia pasti gemeter. Ini menurut ahli sejarah, kenapa kalau ngelihat dia gemetar? Wong ini sangat berwibawa Pak di kampungnya dan sangat ditakuti. Siapapun ngelihat dia pasti gemeteran. Termasuk kamu ya Abdullah bin Unais, kalau kamu jengok dia, kalau kamu ngelihat wong biasa baik, itu bukan dia. Tapi kalau kamu melihat dia, seketika tubuhmu pasti akan gemetar. Itu yang disebut dengan uqu sya'rirah. Qala fa kharajtu mutawahhishan bi sayfi hatta waqa'tu alayhi wa huwa bi'uranah ma'a dhu'unin yartadu lahunna manzila wa hina kana waqtul 'asri. Aku pun atas perintah Nabi ku beranikan diri ini, dengan semangat aku datang untuk mendatangi dia dengan pedangku, sampai akhirnya aku berjumpa dia di daerah Uranah sedangkan dia bersama wanita-wanita, ya, selirnya yang ada di sekelilingnya. Falamma ra'aituhu, begitu aku melihat wajahnya, woi bener nian, gemeter badan aku. Begitu aku melihat, wajadtu ma wasafa li Rasulullah, aku mendapati sesuai persis yang disebutkan Nabi, minal uqu sya'rirah, dengan gemetar yang datang seketika dalam tubuhku. Fa aqbaltu nahwah, aku pun memberanikan diri untuk mendekatinya. Wa khasyitu an yakuna baini wa bainahu muhawalatun tushghiluni 'anis shalah, tapi aku khawatir kalau aku langsung menyerangnya, membunuhnya sedangkan aku ini belum sholat, aku nak sholat dulu. Dan diperkirakan atau disebutkan saat itu adalah datangnya waktu sholat asar. Fasallait, ya, tapi kalau aku khususkan aku sholat, kaget dia tahu kalau aku ni orang muslim yang sudah menyelinap di tengah-tengah dia, sehingga aku sholat sambil berjalan. Jadi dia karena takut usahanya untuk membunuh Khalid bin Sufyan ini diketahui sedangkan dia belum sholat, jadi dia sholat asarnya sambil jalan Pak. Allahu Akbar. Rukuk kaget jalan, dikit lagi sujud, bangun dikit jalan, pokoknya begitu ngeliat uang sujud baru dia sujud dan sebagainya. Sholat sambil berjalan. Ya, aku gerakkan kepalaku. Jadi ya tidak sampai sujud. Kalau sampai sujud kan uang tahu, cukup begitu dia Allahu Akbar. Dikira uang ini dia menundukkan kepala sebagai tanda rukuk, kemudian menundukkan lebih bawah lagi sebagai tanda sujud, dan seterusnya. Fanta falamman tahaitu ilaihi, sampailah aku di dekat orang itu. Qala bani rajul, agak aneh ini Khalid bin Sufyan melihat wong ini, cak wong baru. Siapa wong ini? Ditanyalah dia. Qult, Abdullah bin Unais menjawab, rajulun minal Arab sami'a bika wa bi jam'ika li hadzal rajul faja'aka li hadza. Oh, aku ni wong sinilah. Aku dengar kamu lah ngumpulkan wong nak bunuh Muhammad. Aku nak melok bergabung sama kamu nak bunuh Muhammad. Oh iya betul, saya lagi ngumpulin orang ini nak berangkat kami. Ajal, na'am, iya betul, ada fi dzalik. Kami sedang berjalan mau menuju Muhammad, kami nak bunuh dia. Qal famashaitu ma'ahu syai'an hatta idza akhirnya aku pun ikut dalam rombongan dia sambil mendekati sampai memungkinkan aku untuk membunuhnya. Idza amkanani hamaltu alaihi bisayf hatta qataltuhu thumma kharajtu wa taraktu dha'inahu muqibbatin alaihi. Sampai akhirnya aku betul-betul dekat dari dia, kuhunuskan pedangku kepadanya sampai ia pun mati, kutinggalkan dia dengan para wanita-wanita yang ada di sekelilingnya. Ya. Aku pun pulang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimtu ala Rasulillah fara'ani, begitu aku sampai menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat wajahku. Seketika Nabi berkata, aflahal wajhu, sungguh telah menang wajah orang yang datang ini.
Nabi pun berkata, qad aflaha atau aflahal wajhu, wajahmu berseri-seri menandakan bahwasanya engkau telah berhasil melakukan perintahku. Qala qultu qataltuhu ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melaksanakan tugasku, orang itu sudah aku habisi, sudah aku bunuh. Sadaqta, kamu telah jujur dalam melaksanakan tugas. Qala thumma qama ma'i Rasulullah, kemudian Nabi berdiri mengajakku, fadakhala baitahu, mengajakku ke rumahnya, di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atani 'asa, Nabi memberikanku satu buah tongkat, diunjuknya aku. Begitu aku terima, Nabi berpesan, amsik hadhihi 'indaka ya Abdullah ibna Unais, peganglah ya wahai Abdullah bin Unais, ambillah tongkat ini milikmu. Setelah aku dikasih tongkat, fa kharajtu biha 'alan nas, aku pun keluar dari rumah Rasulullah membawa tongkat itu kepada para sahabat yang lain, menuju sahabat yang lain. Faqalu ma hadhihi al-'asa, para sahabat yang sudah ada di luar rumah Rasulullah melihat Abdullah bin Unais keluar dengan membawa tongkat, bertanya, tongkat apa ini ya Abdullah bin Unais? Qal a'taniha Rasulullah, aku diberi oleh Rasulullah tongkat pemberian Nabi. Wa amarani an umsikaha, dan aku diperintahkan untuk memegangnya, untuk membawanya. Qalu awala tarji' ila Rasulillah fatas'alah an dhalik, tidakkah kamu bertanya kepada Nabi, balik nak ke Nabi, tanya apa dia fungsi tongkat itu, apa maksudnya? Oh iya juga aku cuma nerima baik, langsung aku keluar sudah. Akhirnya aku masuk lagi. Faraja'tu ila Rasulillah, aku mendatangi Nabi, ya Rasulullah, lima ataitani hadhil 'asa, ya Rasulullah, ada apa gerangan memberikan aku tongkat ini, apa dia maksudnya ya Nabi? Qala ayatun baini wa bainak yaumal qiyamah, itu sebagai tanda kedekatanmu kepadaku nanti di hari kiamat. Inna aqallan nasil mutakhassiruna yawma idzin yaumal qiyamah, nanti orang itu banyak, sedikit sekali yang datang ke hari kiamat membawa amal soleh. Jika kau nanti sampai pada hari kiamat, tunjukkan saja tongkat ini kepada ya para malaikat, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdullah begitu bahagia, gembira, sehingga tongkat itu tidak pernah beliau tinggalkan, bahkan selalu bersanding dengan pedangnya, sampai kemudian Abdullah bin Unais meninggal dunia, dan dia berpesan kepada keluarga dan sahabat yang akan menguburkannya agar tongkat itu dikuburkan bersama jasadnya, ya, di dalam kuburan, agar nantinya dia dapat dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, demikianlah dua kisah ya pembunuhan dari para pencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mendengar kisah ini, kita harus paham Nabi berposisi sebagai kepala negara, bukan berposisi sebagai personal yang ada uang nak ngancam dibunuh, bukan. Kalau itu tidak mungkin Nabi lakukan. Ya, jangankan cuma caci maki, dihina, diusir, dia pun Nabi tidak pernah melawannya. Tetapi saat ini dalam hadis ini Nabi berposisi sebagai kepala pemerintahan yang mendapatkan informasi ada musuh mau membunuhnya. Nah, ini dalam Islam masuk dalam kategori siyasah syariah, politik Islam. Dalam politik Islam, politik yang namanya politik, pertimbangannya adalah kemaslahatan. Ya, sehingga Rasulullah melihat hukuman mati kepada musuh-musuh itu adalah hukuman yang tepat. Memutuskanlah akhirnya beberapa pasukan khusus lah kalau bahasa kita hari ini, ya, untuk melakukan misi tersebut. Jamaah sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.